Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halif Syukrila dari kelas PTN 01. Saya akan menjelaskan konstruksi saluran udara. Konstruksi saluran udara pada umumnya hanya memakan biaya 15 hingga 60% lebih murah dibandingkan konstruksi saluran bawah tanah dan lebih ekonomis. Pertimbangan pertama dalam merancang konstruksi saluran udara adalah karakteristik elektris. Saluran transmisi dapat berupa saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara menggunakan kawat telanjang sehingga mengandalkan udara sebagai media isolasi antar kawat pengantar, dan untuk menyanggah atau merentangkan kawat pengantar dengan ketinggian dan jaraknya yang aman bagi manusia lingkungan sekitarnya, kawat-kawat pengantar tersebut dipasang pada suatu konstruksi bangunan yang kokoh yang bisa disebut menara atau tower. Antar menara, tower listrik, dan kawat pengantar disekat oleh isolator. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi konstruksi saluran udara. Yang pertama yaitu karakteristik rute, yang kedua izin pendirian rute, yang ketiga beban mekanis dan ruang netral atau zona netral, yang keempat jenis struktur pendirian dan kualitas konstruksi, yang kelima konduktor dan tipe isolator, dan yang terakhir yaitu pemakaian bersama. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik pendirian rute saluran udara. Rute pendirian saluran transmisi udara pada umumnya dirancang melewati beberapa negara atau wilayah dengan izin pendirian secara privat atau izin pendirian rute bergantung pada setiap negara yang dilewati oleh rute transmisi tersebut. Tiap wilayah atau negara memiliki standar perizinan yang berbeda-beda dalam tujuan untuk mendapatkan rute terdekat mungkin dengan daerah yang tepat untuk pendirian tiang dan menghindari bangunan, jalan layang, dan saluran tegangan rendah. Saluran transmisi kemungkinan memiliki jarak regangan sebesar beberapa ratus. Karakteristik wilayah atau negara di mana saluran ini akan ditempatkan akan mempengaruhi jenis konstruksi tiang, konduktor, dan isolator yang akan dipakai. Penentuan tempat atau wilayah atau rute di mana saluran udara ini akan didirikan membutuhkan keputusan, pengalaman, dan keahlian yang tepat dalam meminimalisir biaya izin pendirian dan biaya konstruksi, serta untuk menyediakan kemudahan pemeliharaan dan mengurangi gangguan operasi dalam waktu mendatang. Secara umum, faktor yang mempengaruhi panjang dari regangan adalah faktor karakteristik rute. Yang kedua, zona netral yang tepat bagi konduktor. Faktor yang ketiga, tekanan berlebih saat beban maksimum. Faktor yang terakhir, struktur yang memadai untuk menahan beban tambahan. Selanjutnya, komponen dan struktur pendukung saluran udara. Pada dasarnya terdapat 4 jenis tiang. Yang pertama tiang kayu, yang kedua tiang beton, yang ketiga tiang besi, dan yang keempat tiang aluminium. Secara umum, tiang kayu lebih dipilih dibandingkan jenis tiang yang lainnya dikarenakan faktor keberadaan material yang melimpah, kemudahan penanganan, dan harga. Tiang beton yang diperkuat dengan besi digunakan untuk lampu jalanan dikarenakan butuh penampilan yang rapi. Tiang besi digunakan untuk mendukung troli udara dan sebagai penerangan jalan atau taman. Tiang beton dan besi digunakan untuk memperpanjang daerah penyaluran distribusi secara terbatas. Tiang aluminium pada dasarnya digunakan untuk penerangan taman. Pada jaringan distribusi, tiang tunggal digunakan sebagai tempat 3 transformers, bank, fuse, dan arrestor. Sebuah frame dipasang apabila tiang tersebut membutuhkan kekuatan tambahan. Tiang harus memiliki tinggi yang cukup dan dilokasikan dengan tepat untuk menyediakan zona netral yang memadai pada saat beban atau temperatur maksimum.
Tinggi dari tiang yang akan ditempatkan pada suatu lokasi ditentukan dengan beberapa faktor. Yang pertama, panjang ruang vertikal pada tiang yang dibutuhkan untuk ditempatkannya kawat dan peralatan pendukung. Zona netral yang dibutuhkan diukur dari atas tanah atau halangan untuk kawat dan peralatan pendukung. Yang kedua, zona netral yang dibutuhkan diukur dari atas tanah atau halangan untuk kawat dan peralatan pendukung. Lengkungan atau sek dari konduktor, kedalaman tiang yang akan ditanamkan pada tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Hamdan dengan NIM 1924041010. Di sini saya akan menjelaskan menurut konstruksinya jenis-jenis menara atau tower listrik dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama lattice tower. Kemudian yang kedua yaitu tabular steel pole. Kemudian yang ketiga yaitu concrete pole dan yang keempat wooden pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmawati dengan NIM 1924040006. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu menurut fungsinya menara atau tower listrik dibagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama dead end tower, yaitu tiang akhir yang berlokasi di dekat gardu induk. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung gaya tarik. Yang kedua, section tower, yaitu tiang penyekat antara sejumlah tower penyangga dengan sejumlah tower penyangga lainnya, karena alasan kemudahan saat pembangunan atau penarikan kawat, dan umumnya mempunyai sudut belokan yang kecil. Yang ketiga, suspension tower, yaitu tower penyangga. Tower ini hampir sepenuhnya menanggung daya berat dan umumnya tidak mempunyai sudut belokan. Yang keempat, tension tower, yaitu tower penegang. Tower ini menanggung gaya tarik yang lebih besar daripada gaya berat dan umumnya mempunyai sudut belokan. Yang kelima, transposition tower, yaitu tower tension yang digunakan sebagai tempat melakukan perubahan posisi kawat fasa guna memperbaiki impedansi transmisi. Yang keenam, gantry tower, yaitu tower yang berbentuk portal yang digunakan pada persilangan antara dua saluran transmisi. Tiang ini dibangun di bawah saluran transmisi existing. Dan yang ketujuh, combined tower, yaitu tower yang digunakan oleh dua buah saluran transmisi yang berbeda dengan tegangan operasinya. Saya Andi Tendi Tribuana dengan NIM 1924040013 akan melanjutkan materinya, yaitu menurut susunan atau konfigurasi kawat fasa, menara atau tower listrik dikelompokkan menjadi 3. Pertama, jenis delta digunakan pada konfigurasi horizontal atau mendatar. Kedua, jenis piramida yang digunakan pada konfigurasi vertikal atau tegak. Ketiga, jenis zigzag, yaitu kawat tidak pada satu sisi lengan tower. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alia Adila Ramadhani dengan NIM 1924041007. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Secara umum, suatu menara atau tower listrik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada pondasi, yaitu suatu konstruksi beton bertulang untuk mengikat kaki tower atau stup dengan bumi. Yang kedua ada stup, yaitu bagian paling bawah dari kaki tower, dipasang bersamaan dengan pemasangan pondasi dan diikat menyatu dengan pondasi. Yang ketiga ada leg, yaitu kaki tower yang terhubung antara stup dengan body tower. Pada tanah yang tidak rata, perlu dilakukan penambahan atau pengurangan tinggi leg, sedangkan body harus tetap sama tinggi permukaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Fahmi. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya, badan tower bagian bawah yang terhubung antara leg dengan badan tower bagian atas. Kebutuhan tinggi tower dapat dilakukan dengan pengaturan tinggi common body dengan cara penambahan atau pengurangan. Baik, saya atas nama Taufik Dasatria akan melanjutkan materi dari teman saya. Superstructure, bagian tower atas yang terhubung dengan common body dan cross arm, kawat fasa maupun kawat petir.
pada tower jenis delta tidak dikenal istilah superstruktur, namun digantikan dengan K, frame dan bridge. Cross arm, bagian tower yang berfungsi untuk tempat menggantungkan atau mengaitkan isolator kawat fasa serta klam kawat petir. Pada umumnya, cross arm berbentuk segitiga, kecuali tower yang jenis tension yang mempunyai sudut belokan besar berbentuk segi empat. Keyframe, bagian tower yang terhubung antara common body dengan bridge maupun cross arm. Keyframe terdiri atas sisi kiri dan kanan yang simetri. Keyframe tidak dikenal di tower jenis piramid. Bridge, penghubung antara cross arm kiri dan cross arm tengah. Pada tengah-tengah bridge terdapat kawat penghantar fasa tengah. Bridge tidak dikenal di tower jenis piramid. Baik, itulah presentasi dari kelompok saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.